Pura Batu Kau terletak di Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebal, Kabupaten Tabanan. Tepatnya di lereng sebelah selatan dari Gunung Batu Karu. Pura Luhur Batu Kau merupakan salah satu pura satkayangan jagat di Bali yang merupakan kompleks pura sakral yang menjaga dan juga mengelilingi Pulau Bali agar tetap aman dan sejahtera. Sebagai salah satu pura tertua di Bali, Pura Batu Kau masih memiliki artefak-artefak yang dijaga dan dilestarikan. Pura Batu Kau dijadikan sebagai tempat untuk memohon keselamatan dan juga kemakmuran dengan memohon kepada Dewa Kesuburan. Hal ini menjadikan masyarakat sekitar senantiasa menjaga lingkungan setempat. Kawasan dari Pura Luhur Batu Kau masih sangatlah asri karena pura ini masih dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat yang memberikan suasana pura yang damai, tenang, serta sejuk bagi para pengunjung dan juga pemuda yang ingin tangkil atau sembahyang ke Pura Luhur Batu Kau. Pura Luhur Batu Kau terdiri dari bagian-bagian puranya yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Pertama adalah Pura Jero Taksu, pura yang terletak paling ujung selatan sebelum memasuki area Pura Luhur Batu Kau. Pura Jero Taksu merupakan tempat paling pertama untuk dituju. Pengunjung yang ingin sembahyang ke Pura Luhur Batu Kau sangat diharapkan terlebih dahulu untuk sembahyang di Pura Jero Taksu. Tujuannya sebagai permakluman agar sembahyang yang dilakukan di Pura Luhur Batu Kau mendapatkan kesuksesan. Pada Pura Jero Taksu terdapat Pelinggih Padmasari, Pelinggih Ida Betara Taksu, kemudian dilengkapi dengan Balai Pesandekan serta Pelinggih Beji Jero Taksu. Pura ini berfungsi sebagai tempat untuk menguji umat yang akan tampil ke Pura Luhur Batu Kau. Dari Pura Jero Taksu, kemudian melewati jalan menanjak, terdapat Pura Penyaum. Pura ini adalah tempat untuk melaksanakan upacara persembahan, yakni saat semua tanaman padi di sawah sedang bersemai. Pada Pura Penyaum, terdapat Pelinggih Padmasana, Pelinggih Jero Penyaum, dan juga Balai Gong. Pura Dalam Kayangan Batu Kau. Letak pura ini di sebelah barat daya dari Pura Luhur Batu Kau. Pada bagian utama Pura Dalam Kayangan terdapat Gedong Linggih Ida Betara Dalam. Sebelah timurnya terdapat Padmasari Pelinggih Ida Betari Durga, serta dilengkapi pula dengan Balai Pesandekan. Ke arah selatan dari Pura Penghubungan terdapat Pura Jero Petangan. Pura ini merupakan tempat untuk melakukan pesabahan pada waktu musim kemarau. Pada Pura Petangan terdapat Pelinggih Padmasari Linggih Ida Ratu Sedahan Madya Petangan dan Padmalinggih Ida Betara Ring Puncak Kedaton, serta Padmalinggih Luhur Tamlingan. Selanjutnya terdapat Pura Penghubungan yang menjadi tempat untuk memohon kehidupan segala macam tumbuhan yang diatur oleh Ida Sang Hyang Tumuwuh. Di sebelah timur pura terdapat Pelinggih Taman Beji, di mana terdapat Balai Pesandekan, Balai Pawedan, kemudian di sisi timur terdapat pancoran yang disucikan. Lalu di sisi selatan terdapat 6 pancoran yang digunakan untuk melukat umat yang akan tampil. Kemudian di sebelah selatan Pura Beji
terdapat telaga yang merupakan lambang Danau Tamlingan. Di tengahnya terdapat 2 buah pelinggih, yakni Patmelinggih Pesimpangan Danau Tamlingan dan Gedong Rong 2. Sebelum masuk ke pura utama Mandala dari Pura Luhur Batu Kau, hendaknya kita harus pergi ke Pura Beji terlebih dahulu untuk menyucikan diri dengan berkumur, mencuci muka, dan mencuci kaki di Pura Pancoran sebagai tanda penyucian skala dan juga niskala. Baik, jadi di sini kami telah bersama dengan Bendesa Adat Kluncing, juga selaku sebagai bendahara umum dari Pura Luhur Batu Kau niki. Nah, sebelumnya Om Swastiastu Bapak. Jadi untuk mengawali wawancara kita kali ini, mungkin dari Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Bisa. Om Swastiastu. Tiang perkenalkan, Tiang selaku Bendesa Adat Kluncing, otomatis selaku bendahara umum ring Pura Luhur Batu Kau. Karena Pura Batu Kau niki diimpon oleh 8 desa adat, 12 banyak adat. Otomatis prajuru ring 8 desa adat nike dados prajuru ring Pura Luhur Batu Kau. Itu mungkin yang dapat yang sampaikan mengenai kewajiban hak dan kewajiban kami di Pura Batu Kau adalah ngayah bersama. Ngayah bersama warga kerama laki dan perempuan di sini. Oke, jadi nah Pak, sebelumnya kami kan waktu pertama kali datang ke Pura Luhur ini, kami diperkenankan untuk membaca Purana dari Pura Luhur puniki. Nah, di sana dijelaskan bahwa sejarah dari pura ini sangat-sangat kompleks dan juga memang pura ini sudah sangat lama dibentuk oleh para leluhur kita. Nah, Pak dari Bapak bisa menjelaskan kembali sedikit sejarah dari pura Luhur ini? Sedikit mulai sejarah Pura Batu Kau. Nah, lebih kurang antara lain Pura Batu Kau ini berdiri pada abad keempat. Setelah itu Pura Batu Kau pada zaman dahulu itu terletak di tengah hutan sekali. Baru-baru ini sedang ada perbaikan sehingga sarana prasarana bisa dihubungkan sini. Dulunya adalah di tengah hutan, itu. Nah, kemudian untuk pengempon daripada Pura Batu Kau tadi yang sampaikan adalah terdiri dari awalnya adalah 2 desa adat. Desa adat nike antara lain Tengkudak dan Wongai Gede. Kemudian lama kelamaan desa adat itu mekar menjadilah untuk desa Wongai Gede mekar menjadi 6 desa adat. Kemudian Tengkudak menjadi 2 desa adat. Sekarang jumlah pengempon daripada Pura Batu Kau adalah 8 desa adat. Kemudian banjarnya yaitu 12 banjar adat. Kemudian warga kisaran 1.200-an kakak untuk pengempon Pura Batu Kau ini. Nah, itu mungkin untuk para pemangku yang dapat melaksanakan puja wali ataupun ritual-ritual di sini adalah pemangku dari 8 desa adat. Kemudian sebagai pengancang Batu Kau ini adalah Idulani Juru Kubayang Saking Wongai Gede. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi terkait sejarahnya memang dari Pura Luhur ini sudah dibentuk dari abad keempat dan memang awalnya itu berada di tengah hutan. Tengah hutan. Kemudian lama kelamaan kalau tentu lalu ya mungkin ya dianggap sudah banyak pengunjungnya di sini dari pemerintah, dari desa ada pengempon, dari warga sini membukalah jalan-jalan untuk dapat menjangkau pura ini. Khusus di Pura Batu Kau ini tidak diperkenan ada dagang di sini, supaya menghindari daripada pencemaran daripada sampah-sampah yang banyak. Tidak diperkenankan ada dagang seperti pura lain yang ada di Bali. Ya, itu. Ya, berarti ring pura niki tidak diperbolehkan untuk dagang untuk menjaga sucian dan kebersihan di Pura Batu Kau niki. Semua ke pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang lain yang secara turun-temurun di sini tetap ditaati oleh warga kerama Bali khususnya. Anak-anak yang belum itu tanggal gigi pertama itu tidak diperkenankan masuk ke pura. Kemudian wanita yang sedang kotor kain itu tidak bisa juga. Kemudian ada cumtake yang ada di masing-masing desa pertama tidak diperkenankan masuk ke pura.
Nah Pak, kalau yang orangnya lagi cuntake yang tidak diperkenankan untuk masuk kan memang di kebanyakan pura Ya. memang demikian peraturannya. Nah kalau anak yang belum tanggal gigi dan juga ibu-ibu hamil itu bagaimana Pak penjelasannya? Kira-kira begini, kalau ibu-ibu hamil karena mungkin dulu ya, karena pura itu jauh dari hutan, tak mungkin ada jangkau dengan ibu hamil yang sedang hamil itu. Kemudian anak-anak juga demikian, karena seperti apa yang Pak tadi sampaikan, ini kan pura ini jauh di tengah hutan. Apalagi seperti zaman dulu ada binatang-binatang buas gitu. Itu mungkin pertimbangannya dulu. Oke, jadi demi menjaga kesucian dari pura ini maka peraturan itu ditetapkan. Sama untuk menjaga para pembedanya juga kan, karena hamil kan susah mungkin kalau ada hewan buas nih kan. Kemudian ini untuk diketahui juga, karena istilahnya di sini kan puja wali itu ya, odal itu ya. Odal itu sampai saat ini dilaksanakan setiap manis galungan. Manis galungan Ida Betara jajar selama 5 hari. Berarti hari Minggu udah ini Ida Betara hidup nemahan sampun nginep. Nah itulah kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di sini. Kita masih lagi mentaken ke Napi Manten piadalan seni wenten ring perulur Batukau puniki Pak. Nah, odalan di sini namanya puja wali itu ya. Seperti biasa aja, rutin setiap 6 bulan itu, tidak ada perbedaan ya. Tetap ya. Misalkan satu contoh aja, istilah ulam-ulam, daging-daging Bubanten tetap babi, bebek, dan juga ayam-ayam itu aja tetap tidak berubah ya. Tetap. Nah justru pelaksanaan ritual itu, puja wali itu tetap dilaksanakan oleh pemangku riki, pengempon. Berarti wenten puja wali punika manten sareng kapan biasanya nih Pak? Kan tiap 6 bulan ring buku napi wenten kan? Nah, ini kan pun manis galungan. Berarti buku napi ada nih manis galungan Kemis Dungulan ya. Kamis Dungulan ya. Jajar selama 5 hari. Selama 5 hari sampai hari Minggu Kuningan. Nah Pak, kan selain dari para pemuda yang tangkil driki, yang juga melihat wenten turis yang datang ke Pura Luhur Batukau niki. Nah, Napi Manten larangan sani patut dipatuhi demi menjaga kesucian di Pura Luhur niki. Nah, untuk larangan ditambahkan lagi, untuk larangan selain yang tadi, anak-anak yang belum tanggal gigi, ibu yang sedang hamil, kotor kain dan lain sebagainya, apa jadi sontake di, kalau orang Bali itu di desa Pekraman itu. Ditambahkan lagi kalau tamu itu harus memakai pakaian adat ke pura itu. Nah, sehingga kami di sini menyediakan apa itu untuk ceweknya, apa itu kain, apa itu bajunya, apa itu udang destat ya. Dan sebelum masuk harus para tamu itu memakai pakaian Bali begitulah. Jadi untuk para turis niki diperkenankan untuk memakai pakaian Bali. Pakaian Bali ya. Nah Pak, Tia juga sempat baca di internet bahwa di Pura Puniki pernah dilaksanakan tradisi Marebu Kula. Kira-kira dari Bapak mungkin bisa menjelaskan tradisi. Nah, sekilas saja ya untuk Marebu Kula. Kalau tradisi yang ada di Batukau dari turun temurun itu dilaksanakan Marebu Kula. Marebu Kula itu dilaksanakan pada hari Kamis malam jam 12. Nah, tujuannya mungkin begini. Kalau Marebu Kula itu keramu adat pengempon Batukau yang dari 8 desa adat itu, baru dia kawin, nikah istilahnya. Pertama dia ngayah harus Marebu Kula dulu. Kalau sebelum Marebu Kula, mereka tidak diperkenankan naik ke balai kambing. Untuk ngayah ya istilahnya. Harus diawali dengan upacara Marebu Kula. Jadi mungkin ya Marebu Kula itu didaftarlah sebagai pengayah pengempon Diki. Sehingga kadang-kadang setiap puja wali itu siap odalan tetap ada aja masyarakat yang melaksanakan ritual. Jadi tiap puja wali ini tradisi Marebu Kula rutin dilaksanakan. Tetap rutin dilaksanakan. Pelaksanaannya di kampung hari Kamis jam 12 malam.
Yang masih jadi mutaken niki Pak terkait bangunan reng pura luhur Batu Kau niki, dados Bapak menjelaskan tentang bangunan-bangunan niki tapi wonten sene wonten reng pura niki sareng mungkin wonten makna reng bangunan. Wih, masalah bangunan kalau di sini banyak sekali. Belum lagi pesanaan yang ada di sini di sana banyak sekali, betul-betul banyak. Mungkin bisa secara umum, secara general mungkin wonten kira-kira yang menggambarkan luhur Batu Kau niki. Gini, kalau kami di Batu Kau ya lewat prajuritnya, lewat juga para pemangku pengumpul Batu Kau gitu. Sebenarnya kami tetap mempertahankan tradisi bangunan yang lama. Tidak lagi terpengaruh dengan ukiran yang begini, kemudian yang pakai perada, terpengaruh. Tapi tetap kami melestarikan bangunan yang lama. Nah, istilahnya kalau pura Batu Kau ini kan itulah. Kalau di Bali ini kan ada 9 penjuru pura yang 6 penjuru pura yang disebut Sadkayangan. Termasuk kami yang di Batu Kau, pura ini kan terbesar kedua di Bali setelah Besakeh. Terbesar kedua ini. Kami di Batu Kau ini arah barat. Yang melinggi di sini adalah Betara Mahadewa gitu. Bertumbuh gitu. Itu aja. Yang lain itu semuanya ada istilahnya. Kalau di sini pengakan, simpang-simpang dan lain-lain. Belum lagi pura-pura subak yang sangat banyak di sini. Ada lagi yang di bawah, ada di sini, ada di atas. Di tengah hutan pun ada lagi. Di samping pura-pura yang menyangkut masalah subak itu kan sawah. Sungsuan subak juga ada merupakan ini kawitan gitu. Kawitan. Di sini. Berarti di sini nih ke bangunan-bangunannya itu menjaga tradisi yang lama, tidak terpengaruh dengan kira-kira yang baru, seni modern itu nih. Dan juga sebagai pura terbesar kedua di Bali setelah Besakeh, tentu memang harus dijaga kelestariannya. Nah Pak, tadi Bapak juga menjelaskan bahwa bangunan di sini sangat banyak. Nah dari pemuda yang tampil Riki, Bapak bisa menjelaskan bagaimana alur mereka sembahyang mulai dari masuk dari pura ini? Kalau biasanya alur pemeda, yang pertama kalau kerama di sini ya, kerama di sini dulu. Kerama di sini harus sembahyang di bawah, di sebelah atas parkir bawah. Namanya Jero Taksu. Di sana pertama. Sebenarnya orang-orang di luar kerama atau pemeda di luar pengempon memang dihimbau untuk sembahyang di sana. Pertama di Jero Taksu. Kemudian yang kedua ini di Beijing. Kemudian yang ketiga baru di sini di Aceh. Kemudian yang keempat di dalam. Itu aja biasanya. Kadang-kadang warga atau kerama Bali yang dari jauh mereka tidak mengenal yang ada di bawah Jero Taksu. Kadang-kadang mereka langsung ke Beijing, ke sini terus dia ke dalam. Itu biasanya alur sembahyang kerama itu. Jadi memang diharuskan terlebih dahulu di Jero Taksu. Nah diharapkan ya, Diharapkan. Di Jero Taksu dulu. Kami rasa cukup nih ke pertanyaan yang kami sampaikan. Ini kami ditanyakan mungkin wonten pesan yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada para penonton atau para pemuda sana akan tampil ke pura luhur Batu Kau. Begini ya, Dek. Kami di Batu Kau ini kan untuk permasalahan yang ada di kami di Batu Kau yaitu masalah terserah aja masalah pendanaan, karena banyaknya pelingih-pelingih, banyaknya bangunan-bangunan yang perlu kami pelihara di sini. Nah itu masalah dana. Terus terang aja kalau kami di Batu Kau kan istilahnya belum menjadi tujuan wisata, tujuan objek wisata belum, karena kami tetap berpegang teguh pada punya-punya yang ada yang masuk ke sini. Terang aja punya-punya itu kami kelola dengan sebaik-baiknya. Pertama kami pergunakan untuk itulah puja wali atau dalang. Kemudian yang kedua toh itu ada sisa-sisa
kami untuk pemeliharaan pembangunan yang ada di sini. Karena begitu banyaknya, apalagi kami pembangunan yang ada dekat hutan ya, jarang kena sinar matahari, cepat sekali ini. Kami mohonkan uluran tangan daripada Kerama Bali, khususnya yang beragama Hindu, dan juga dari uluran tangan dari pemerintah untuk membantu kami dalam rangka pemeliharaan pura di sini. Pak, selain dari harapan untuk pada pemerintah, mungkin pada generasi muda, mungkin dari Bapak ada sedikit pesan? Yang khusus untuk generasi muda, dalam rangka pelaksanaan Puja Wali, kami tetap mengajak generasi muda seketruna istilahnya, seketruna dalam rangka ini pelaksanaan daripada Puja Wali, sehingga seketruna itu terpanggil untuk ikut melaksanakan dalam artian mereka dalam rangka pembelajaran untuk melaksanakan pelaksanaan ritual di sini. Harapan kami supaya generasi muda tetap mempertahankan kelestarian daripada pura di sini. Jadi harapan dari Bapak kepada generasi muda itu agar mereka tetap mempertahankan kelestarian dari Pura Batu Kau. Oke, jadi mungkin itu saja Pak untuk pertanyaannya. Jadi demikian wawancara kita dengan Bendesa Adat Kluncing serta juga selaku dengan Bendahara Umum dari Pura Luhur Batu Kau. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah Terima kasih ya, Pak. waktunya. Kesucian dan kesakralan pura masih dijaga erat di Pura Batu Kau. Sebagai salah satu destinasi religi, Pura Batu Kau memiliki keunikan dan pesonanya tersendiri. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pura Batu Kau. Meskipun demikian, sepatutnya harus tetap menjaga sikap ketika berada di areal pura dengan mematuhi norma-norma yang berlaku. Diharapkan kepada seluruh pemuda serta pengunjung pura agar memiliki rasa menjaga sehingga dapat mempertahankan keutuhan serta kesakralan dari Pura Batu Kau. Dengan ini, mari kita bersama-sama untuk menjaga tradisi dan budaya yang kita miliki agar tetap lestari.